Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Silvana Prestasi Dauruk dengan NIM 355. Saya dari kelompok 4. Di sini kami ingin menjelaskan tentang administrasi perpajakan dan tata kelola pemungutan pajak. Perkenalkan, nama saya Desnovita Sari Pandiangan dengan NIM 366. Di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi pajak. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara atau yang dapat dikatakan uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara dan untuk rakyat. Sedangkan administrasi pajak adalah pencatatan, penggolongan, penyimpanan, dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai administrasi dalam arti luas. Itu dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu menjadi 4. Yang pertama sebagai fungsi. Sebagai fungsi ini dibagi menjadi 3, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan. Menjadinya materi mengenai administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sebagai fungsi, sebagai sistem, sebagai lembaga, dan sebagai manajemen publik. Nah, sedangkan sebagai fungsi itu terbagi lagi menjadi 4, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengawasan. Perkenalkan, nama saya Pinggan Zefanya Bambi dengan NIM 378. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Dalam hal ini pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti tugas-tugas rutin dan pembangunan infrastruktur. Pajak yang disetor oleh wajib pajak digunakan untuk pembiayaan rutin dan pembangunan melibatkan rakyat dalam pembangunan negara. Kemudian yang kedua yaitu fungsi mengatur atau regulering. Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijaksanaan pajak. Contohnya, pemerintah bisa menetapkan bea masuk tinggi untuk melindungi produksi dalam negeri. Kebijakan pajak mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan fungsi ini menekankan bahwa pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kebijakan ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi redistribusi pendapatan, yaitu meskipun tidak disebut dalam semua sumber, redistribusi pendapatan juga merupakan salah satu fungsi penting dari pajak. Melalui sistem perpajakan yang adil, pajak dapat membantu dalam redistribusi pendapatan untuk menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi. Dengan fungsi-fungsi tersebut, pajak menjadi instrumen vital dalam pembangunan negara dan pengaturan ekonomi serta stabilitas keuangan. Selanjutnya yaitu peradilan administrasi pajak. Yang pertama, peradilan administrasi pajak tidak murni, yaitu peradilan ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen. Yang kedua, peradilan administrasi murni. Peradilan yang melibatkan tiga pihak yaitu wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Wajib pajak dan fiskus adalah pihak yang bersengketa, sedangkan hakim atau majelis adalah pihak yang memutuskan sengketa tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifullah Muzaki dengan NIM 356. Saya akan menjelaskan tentang prosedur administrasi yang ada saat ini. Jadi di Indonesia prosedur administrasi pajak terus mengalami perkembangan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan otoritas terkait lainnya. Beberapa prosedur administrasi pajak yang umum di Indonesia saat ini meliputi yang pertama pendaftaran NPWP, yang kedua pelaporan SPT, yang ketiga pembayaran pajak, yang keempat audit pajak, yang kelima penagihan pajak, yang keenam pengenaan sanksi, yang ketujuh sengketa pajak, dan yang terakhir pelayanan dan konsultasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat kepatuhan WP terhadap administrasi. Jadi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap prosedur administrasi pajak terutama di Indonesia masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah, terutama pada wajib pajak non-karyawan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP terhadap prosedur administrasi pajak. Ada kesadaran pajak, ketersediaan informasi, pengawasan dan penegakan hukum, kemudahan administrasi, edukasi dan dukungan,
dukungan, dan yang terakhir keadilan pajak. Perkenalkan, nama saya Hana Jennifer, NIM 407. Di sini saya akan menjelaskan tentang digitalisasi layanan perpajakan dan pemadanan NIK. Digitalisasi layanan perpajakan dan pemadaman NIK adalah tentang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan perpajakan, termasuk penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang termaksud menjadi bagian aturan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban Fiskus. Hak dan kewajiban Fiskus sendiri adalah tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh otoritas pajak dalam mengumpulkan pajak serta hak dan kewajiban wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Baik, perkenalkan, nama saya Auda Mulidia dengan NIM 350. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama, sistem official assessment, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus atau aparat pajak. Yang kedua, sistem self-assessment, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Yang ketiga, sistem withholding, yaitu sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak tentang dihutang dan dipotong oleh pihak ketiga. Baik, selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip perpajakan. Prinsip-prinsip perpajakan itu ada 4. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu prinsip dan pengenaan dan pemungutan pajak harus diperhatikan dengan sesuai kemampuan tingkat penghasilan wajib pajak. Yang kedua, prinsip kepastian, yaitu pemungutan pajak harus terdapat jaminan dan kepastian hukum yang tegas dan jelas. Yang ketiga, prinsip kenyamanan atau kecocokan, yaitu dengan adanya prinsip ini, maka dalam menjalankan pajak harus sesuai dengan sistem self-assessment, yang artinya pemerintah harus bisa melihat apakah wajib pajak tersebut layak dikenakan pajak atau tidak. Yang keempat, prinsip ekonomi, yaitu biaya pemungutan harus lebih rendah dari beban pajak yang dikenakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.